Tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Pintermu keblinger dong. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu." Kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Malah takok sunat ngaji sik lagi takok. Senengane bukan. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Nah, ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Ya saya tak takok no, mana sunahnya cangkem elek? Kan ora ono. Angger wong kok mbok so. Lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Lagi-lagi Ustadz Khalid Basalamah mempermasalahkan berdoa setelah sholat fardu. Dibilang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, dibilang ya tidak diajarkan Nabi. Sebetulnya bukan tidak ada dalilnya, cuman dia saja yang tidak, kurang literasi, kurang banyak baca, belajarnya cuma bab bid'ah, bab syirik, ya itu saja taunya. Namanya Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Baiklah, biar tidak penasaran, mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang paham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri, lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat yang lain atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan, perlu hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Jadi menurut Ustadz Khalid Basalamah ini zikir dan berdoa setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Nah, kalau tidak langsung dijadikan satu paket itu tidak ada dalilnya. Ini merupakan kekeliruan yang sangat nyata. Sebetulnya yang benar itu saya belum menemukan dalilnya. Kalau dikatakan tak ada dalilnya, berarti ulama yang lain yang zikir itu dianggap mengada-ngada. Dia saja, Khalid Basalamah ini saja yang kurang bacanya kitabnya terbatas, belum menemukan dalilnya sudah bilang tidak ada. Ayo kita sekarang simak penjelasan dari Buya Yahya. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu." Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah salat, baca ayat kursi setelah salat, baca tasbih setelah salat, baca tahlil la ilaha setelah salat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah salat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Gak ada yang mengingkari tentang zikir setelah salat atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara?
Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau enggak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sauti bidzikri dan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, mengangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas apa? Jadi zikir mengangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya, zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Orang zikirnya Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Tapi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Sholawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh terjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Itu yang bisa baca. Sendiri rame-rame. Kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam misalnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka larang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Kenapa? Merusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai sebuah masjid tuh pikir tuh nolak kiri kanan. Ada itu enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam, itu bagi yang tidak hafal bisa ikut-ikutan. Dan ini wah faedahnya, yang ngantuk jadi melek, yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Nggak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, bid'ah. Oh ya, enggak usah. Kenapa zikir bid'ah ini? Enggak usah zikir bid'ah. Zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah zikir bid'ah. Enggak ada. Kalau ya badi nyebut nama Allah ya badi. Jangan ya bid'ah. Enggak ada. Baik, ini selesai. Baik, jelas ya? Kalau masih kurang puas, ini lagi tanggapan dari Gus Baha ya. Dengarkan baik-baik, buka akal pikirannya, buka hati nuraninya, hilangkan doktrin-doktrin yang selama ini membelenggu kalian. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Gus Baha ini. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya di sholat madhep mana? Umumnya di dia ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Kalau Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kayak nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nambah jabu yang madhep ngetan kubu sebelah aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi, di tek-tek hadis sahih itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu.
Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo. Udah pakai motor ninja enggak? 7 kilo pakai unta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andikan, tak ulang lagi, andikan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang itu ngira Nabi masih sholat. Jika harus kadung Allahu Akbar, langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu, Nabi memaklumatkan diri dengan akhwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum, supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan, sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bersalam usbar lutul, tapi itu kan beling sekali masuk bersolat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu maksudnya, supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi Udud, wah ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini, biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak, karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan, Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh jebule Nabi subhanallah alhamdulillah. Lah ya terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak usbar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara akhwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Oh, malah takok sunat ngaji sih lagi takok senengannya bukan ya ngaji sih alim sih lagi takok karena alim rasa takok ya alhamdulillah. Oh, ini tidak usah alim takok gugat mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor ya saya tak takok no. Mana sunahnya kang kemelek kan ora ono angger wong kok boso lama-lama mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia malah panjang kan apa. Tidak usah gitu ya ngaji. Jadi di sara-sara itu diterangkan sana karena Rasulullah SAW idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahallah salasan wasalasin Muhammad wasalasan wasalasin wa kabbar wasalasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh dia khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini paket lengkap kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun aja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar Abdullah bin Husain bin Thohir.
Itu kalau muridnya wiridan terus itu mau cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu rata wiridan jadi apa? Sunat rata buat lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia. Kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh pengganti nangkep uang begitu. Saya dulu pernah sholat, bangun dan imami, yang imami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa kan kita ingin makmum bangun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih, famin naman kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah SAW karena nggak boleh ijabu malam yajib. Dari Dawi Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Islam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, berrokok, bertang itu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak karena beliau Nabi musyarrek. Tapi Nabi ketika ini kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpama gak masakoh ning umatku siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana baina. Di antara itu, Nabi ketika ini laula an asyukku. Nabi itu suka qiyamul lail itu suka sekali, bukan tidak sekedar suka. Jika beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi nggak kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib, mana aku tahu puasa. Maksudnya aja ditiru, ini mau cerita. Ini agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman yang amang rokokan, mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh, buktinya aku rokok, tapi saya nggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis, Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi cara konstitusi nggak wajib. Semuanya ada dalilnya. Coba kalian saudara salafi wahabi khususnya buka kitab Al-Azkar dari bab zikir ba'da shalah, yaitu halaman 60 ke atas. Itu ada banyak zikir, berdoa selesai itu banyak ya. Ini herannya saya ya, banyak ya anak buahnya yang masih apa ya, pengikut Wahabi ini ya, ngeyel ya. Sudah dikasih tahu ngeyel saja ya dasar memang otaknya tidak berfungsi seperti itu. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada pemirsa para sahabat bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari ajaran aliran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan terhindar dari akidah-akidah sesat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.